Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 205. Dengan sabar dia menunggu dokter keluar dari ruangan rawat inap sambil menatap dengan perasaan berdebar. Hingga beberapa saat menunggu, dokter dan beberapa perawat pun keluar. "Dok, bagaimana kondisi ibu mertua saya sekarang?" tanya Din cepat, nada suaranya mengandung harapan sekaligus kekhawatiran. Dokter melepas sarung tangannya, lalu menatap Din dengan raut profesional. Untuk saat ini, kondisi beliau sudah lebih stabil. Namun, ada hal yang perlu Anda pahami mengenai apa yang baru saja terjadi. Din mengangguk, bersiap mendengar penjelasan tim medis yang mungkin tidak akan mudah diterima. "Tadi, sebelum kami berhasil menstabilkan detak jantungnya, beliau mengalami cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Itu berarti jantungnya sempat berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum kami menggunakan defibrilator dan alat CPR mekanis untuk merestart aktivitas jantungnya." Din tak sadar mengepalkan tangannya. Jantungnya berdebar kian tak menentu menyatu dengan hela napasnya yang masih memburu. Saat jantung berhenti, aliran darah ke otak juga terhenti, menyebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia serebral. Semakin lama otak kekurangan oksigen, semakin besar risiko kerusakan neurologis, lanjut dokter. Din mengangguk pelan, mencoba memahami. "Apa dampaknya, dok?" Dokter Farhan menatapnya dengan serius. "Ada kemungkinan bahwa Bu Herlina mengalami post-cardiac arrest syndrome. Salah satu dampaknya bisa berupa hipoksia otak sementara atau permanen, yang dapat menyebabkan kebingungan, gangguan kognitif, atau bahkan kehilangan sebagian ingatan." Din merasakan sesuatu menghantam dadanya. Kehilangan ingatan. "Maksud dokter, ibu mertua saya bisa mengalami amnesia." Suaranya terdengar lebih parau dari yang dia harapkan. "Kemungkinan itu ada, meski tidak bisa dipastikan sekarang. Otak manusia memiliki mekanisme pemulihan, tetapi tergantung pada seberapa lama otaknya kekurangan oksigen. Bisa jadi beliau hanya mengalami amnesia retrograd, di mana kenangan tertentu hilang, atau amnesia antrograd di mana beliau sulit membentuk ingatan baru." Din terdiam. "Bagaimana jika ibu tidak mengingat Alea atau Azarin?" Dokter melanjutkan, "Kami akan terus memantau kondisinya. Jika dalam 24 jam ke depan tidak ada tanda-tanda gangguan memori atau kesadaran, maka kemungkinan besar tidak ada efek jangka panjang. Namun, jika ada gejala seperti kebingungan, lupa kejadian terakhir, atau kesulitan mengenali orang terdekat, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan mild cognitive impairment (MCI) akibat hipoksia. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu pemulihannya, dok?" "Yang terbaik saat ini adalah menciptakan lingkungan yang familiar. Jika beliau terbangun, pastikan ada suara atau wajah yang dikenalnya, seperti keluarga terdekat. Stimulasi memori dengan berbicara tentang hal-hal yang beliau sukai juga bisa membantu." Din semakin erat mengepalkan tangannya, berusaha tetap tenang. "Ibu harus baik-baik saja. Dia tidak boleh lupa." 8. "Baik, dok. Saya akan pastikan beliau dikelilingi oleh orang-orang yang disayanginya," ucapnya mantap. Dokter Farhan menepuk bahu Din dengan empati sebelum melangkah pergi, meninggalkan Din yang masih berdiri di depan pintu, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu kamar dengan hati-hati. Di dalam, Herlina masih terbaring dengan wajah pucat, napasnya naik turun dengan tenang. Din duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam jemari Bu Herlina yang dingin. Dia menatap wajah wanita itu yang masih terlelap, dengan bantuan selang oksigen yang terpasang di hidungnya. Napasnya pelan, nyaris tak terdengar, seolah hanya menggantung pada harapan yang rapuh. Din menelan ludah,
menekan gelombang emosi yang sejak tadi menggelegak dalam dadanya. Dia mengencangkan genggamannya, seakan ingin mengembalikan kesadaran ibu mertuanya dengan sentuhannya. Umi, Umi dengar aku, tolong, jangan jika Umi bangun, jangan lupakan mereka. Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Hening. Hanya suara mesin medis yang berbunyi ritmis. Azarin butuh Umi. Alea butuh Umi. Jangan lupakan mereka, jangan lupakan siapa mereka di hidup Umi. Lanjutnya, suara Din lebih lirih, seperti doa yang tak putus. Din menarik napas dalam, berusaha mengusir ketakutan yang mulai menyelinap dalam pikirannya. Tidak. Dokter hanya menyampaikan kemungkinan. Itu belum pasti terjadi. Umi harus bangun, harus mengingat semuanya. Aku butuh Umi menjawab pertanyaanku. Aku butuh Umi mengingat siapa yang berusaha mencelakai Umi. Genggamannya semakin erat, sementara pikirannya berputar liar. Kepala menunduk, rahangnya mengeras menahan luapan emosi yang hampir meledak. Aku mohon, Umi. Jika benar yang dokter katakan, aku hanya minta jangan hapus anak-anak Umi dalam ingatan, Umi. Aza dan Alea benar-benar mengkhawatirkan Umi. Bahkan Alea. Din tak melanjutkan perkataannya, dan memilih memejamkan mata sambil terus menggenggam tangan Herlina. Setelah cukup lama, berada di dalam, Din memutuskan keluar. Dia benar-benar buntu dan kebingungan dengan kondisi seperti ini. Din bersandar di kursi, kepalanya tertunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di antara kedua lututnya. Sorot matanya kosong, pikirannya bercabang ke berbagai arah, Azarin, Alea, dan kini, Bu Herlina yang masih berjuang untuk tetap bertahan. Sempat dia mendengar suara kekesalan Vera yang kini sedang menelepon, entah pada siapa, tetapi Din memilih acuh. Bisa Galaxy, berhenti menyusahkan. Kondisi sedang tidak kondusif. Sentak Vera, tetapi begitu melihat Din, seketika dia menegang. Saya Harua menutup telepon. Vera kembali melangkah mendekati Din, raut wajah wanita itu, seolah ingin menyampaikan sesuatu, tetapi dua menahannya, mungkin merasa bukan waktu yang tepat. Terdengar helaan napas berat Din seakan mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang terasa semakin menipis. Sepertinya kita harus bagi tugas, Ver. Suaranya serak, seperti ada beban berat yang tertahan di tenggorokannya. Vera mengerutkan kening, tetapi tetap mendengarkan. 9. Aza harus tetap fokus pada Umi. Saya ingin saat Umi bangun nanti, Aza ada di sampingnya. Itu jauh lebih penting untuknya saat ini. Din menegakkan punggungnya, menatap Vera penuh keyakinan. Sementara soal Alea, itu urusanku. Vera terdiam beberapa detik, lalu mengangguk mantap. Baik, Pak. Saya mengerti. Din menatapnya dalam, lalu bersandar kembali. Untuk saat ini, hanya kamu yang bisa saya andalkan. Saya butuh bantuanmu. Vera sedikit terkejut mendengar pernyataan itu, tetapi dia langsung menegakkan bahunya. Tugas apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya butuh kamera kecil, Ver. Kamera pengintai. Bisa kamu beli di toko elektronik. Lalu, kamu harus memasangnya diam-diam di kamar Elsa, entah bagaimanapun caranya. Vera menahan napas sejenak. Kamera pengintai. Ulangnya, memastikan dia tak salah dengar. Din mengangguk. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar, pembahasan apa saja yang mereka bahas. Saya tidak bisa menunggu informasi dari luar. Saya harus melihat dan mendengar langsung dari sumbernya. Saya bisa melakukannya, Pak. Vera mengangguk mantap. Hati-hati, Ver. Jangan sampai ketahuan. Din menatap Vera dengan serius. Entah mengapa saya merasa,
kondisi Umi seperti ini, karena kesengajaan. Saya hanya ingin memastikan langsung. Sekali lagi, Vera mengangguk. Saya paham, Pak. Besok pagi saya langsung ke toko kamera. Lakukan semuanya dengan senyap, jika ingin mendapatkan jawaban. Gumam Din, lebih kepada dirinya sendiri. Dia lalu mengulas senyum. Permainan akan kita mulai. 10. Azarin duduk di kursi meja, tangannya sibuk mengoleskan selai di atas roti, tetapi gerakannya kasar, seolah sedang menelampiaskan kekesalannya. Wajahnya masam, bibirnya mengerucut. Din yang baru selesai mandi berjalan pelan mendekatinya. Dia tahu istrinya sedang marah, dan kali ini bukan kemarahan yang bisa diredakan dengan sekadar senyum atau pelukan. Din menarik napas dalam, lalu duduk di kursi di samping Azarin. Sayang, panggilnya lembut. Azarin tetap diam, hanya memandang roti di tangannya, lalu menggigitnya pelan dengan ekspresi penuh kekesalan. Tak ayal, Din tersenyum tipis melihat tingkah istrinya. Kamu marah? Iya. Tak ada balasan dari Azarin, wajahnya pun tampak jelas sedang kesal. Din menghela napas sejenak. Sayang, aku tahu kamu kesal. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak berniat pergi tanpa memberitahumu. Azarin pun akhirnya menatap Din, tatapan matanya penuh protes. Aku bangun tahajud sendirian, Mas. Suaranya terdengar kecewa. Kamu tidak ada di sampingku. Aku telepon berkali-kali, tapi handphonemu mati. Aku menunggu, tapi kamu tidak pulang juga. Aku bahkan tidak bisa tidur lagi karena khawatir. Din menatap istrinya dengan penuh penyesalan. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Dia meraih tangan istrinya, kali ini Azarin tidak menghindar, meski masih menatapnya tajam. Semalam aku pergi karena Umi tiba-tiba drop. Kondisinya sempat kritis. Azarin terperanjat, genggaman tangannya di tangan Din mengencang. Apa? Umi drop? Wajahnya langsung berubah panik. Kenapa Mas tidak mengajakku? Din menatap istrinya dengan lembut, ibu jarinya mengusap punggung tangan Azarin, berusaha menenangkan. Aku tidak ingin mengganggumu. Kamu sudah sangat lelah, sayang. Aku ingin kamu tetap beristirahat. Azarin terdiam, bibirnya bergetar. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia menahan diri agar tidak menangis. Bagaimana keadaan Umi sekarang? Suaranya melemah. Sudah lebih baik. Dokter bilang kondisinya stabil. Aku tidak ingin kamu panik, sayang. Aku janji, kalau ada sesuatu yang lebih serius, aku pasti memberitahumu. Azarin mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Rasa marahnya mulai mereda, berganti dengan rasa khawatir pada ibunya. Mas, kalau terjadi sesuatu pada Umi, aku... Din menarik Azarin ke dalam pelukannya, menepuk-nepuk punggung istrinya dengan lembut. Tenang, sayang. Umi kuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Azarin menghela napas panjang dalam dekapan Din. Rasa kesalnya memang belum sepenuhnya hilang, tetapi kini dia lebih mengerti. Setidaknya, Din tidak menghilang begitu saja tanpa alasan. Din mengecup puncak kepala istrinya dengan penuh kasih. Jadi, kamu masih marah sama aku? Godanya pelan. Azarin diam sejenak, lalu menggumam kecil. Sedikit. Din terkekeh. Kalau gitu, aku harus berusaha lebih keras untuk meluluhkan hatimu. 11. Azarin akhirnya tersenyum tipis, meski masih berusaha terlihat kesal. Setidaknya, pagi ini tidak lagi terasa sesuram tadi. Apalagi Din memeluknya seperti biasa, yang menjadi obatnya. Mas, ayo kita ke rumah sakit. Aku mau ketemu sama Umi.
Din melepaskan pelukan mereka perlahan, menatap lembut istrinya. Iya, sayang. Tapi selesaikan dulu sarapannya, ya, katanya, sebelum mengecup kening Azarin dengan penuh kasih. Azarin mengangguk, meski nafsu makannya terasa berkurang. Namun, dia tahu dia butuh tenaga untuk hari yang panjang ini. Din melirik bekal yang disiapkan Azarin di meja. Oh, ya, untuk bekal buat Alea biar Mas yang antarkan, katanya sambil merapikan kotak makanan. Mas juga ingin memeriksa berkas Alea. Semoga saja berkasnya belum dilimpahkan ke Polda. Kalau belum, masih ada kemungkinan kita bisa membebaskannya dengan lebih mudah. Azarin terdiam sejenak sebelum mengangguk setuju. Jika dulu dia pernah merasa cemburu pada Alea, kini prioritasnya sudah berubah. Keluarganya lebih penting dari egonya sendiri. Di saat yang sama, langkah kecil terdengar mendekat. Bunda. Alina muncul bersama Bu Mahira dan pengasuhnya. Mata kecilnya berbinar melihat kedua orang tuanya. Azarin segera menyambutnya dengan senyum hangat, merentangkan tangan untuk menggendong gadis kecil itu. Sayang, sini ke Bunda. Alina langsung berlari dan memeluk ibunya erat. Azarin mendudukkan Alina di pangkuannya, mengusap rambut lembutnya dengan penuh kasih. Maaf ya, sayang. Akhir-akhir ini ayah dan bunda sibuk. Alina mengangguk kecil. Gak apa-apa, Bunda. Asal Bunda tetap pulang dan sarapan bareng Alina. Bu Mahira yang menyaksikan momen itu hanya tersenyum. Namun, ketika ada celah, dia akhirnya bertanya dengan hati-hati. Bagaimana kondisimu, Nak? Udah mendingan. Azarin menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. Tidak, Bu. Aku tidak akan baik-baik saja kalau Umi lagi-lagi drop. Ditambah status Kak Alea masih menggantung tanpa titik temu. Suasana meja makan menjadi hening sesaat. Ketegangan menggantung di udara. Din, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Sayang, Bu. Ada sesuatu yang aku temui tadi malam saat aku ke rumah sakit. Azarin dan Bu Mahira langsung menoleh ke arahnya. Apa, Mas? Tanya Azarin, alisnya bertaut. Din menarik napas dalam sebelum melanjutkan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tadi malam, Mas sempat mendengar sesuatu dari pegawai administrasi. Mereka bilang, kondisi kandungan Elsa sebelum kejadian tabrakan itu, memang sudah lemah. Azarin dan Bu Mahira sontak membelalakkan mata. Mas yakin? Apa ada bukti rekam medisnya? Din menggeleng pelan. Dokter yang menangani masih di luar kota, aku udah minta pada perawat atau bidan yang menangani Elsa. Tapi mereka tetap tidak berani membocorkan informasi pasien. Astagfirullah. Azarin mengepalkan tangannya di atas meja. Kita harus bagaimana, Mas? Kak Alea gak bisa terus-terus berada di polsek. Jika Umi terbangun, Umi pasti nyariin kakak. Din mengangguk pelan. Sabar, ya, sayang. Aku bakal usahakan yang terbaik. Yang penting, kamu sehat, dan kamu fokus aja sama Umi. Jangan tinggalkan kamar Umi. Soal Elsa, biar aku yang cari tahu. 12. Azarin mengepalkan tangannya di bawah meja. Rasa cemas, marah, dan penasaran bercampur menjadi satu di dadanya. Kalau memang seperti itu, bisa saja. Alea tidak sepenuhnya bersalah. Tanya Bu Mahira tiba-tiba, seolah masih mencoba mencerna semua informasi ini. Din menatap ibunya dalam-dalam, lalu mengangguk mantap. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku harus menemukannya, Bu. Sebelum semuanya terlambat. Azarin menelan ludah. Tiba-tiba, rasa cemasnya bertambah, bukan hanya untuk ibunya,
tetapi juga untuk kebenaran yang mungkin lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Ibu doakan dari rumah, ya, nak, maaf jika Umi gak bisa bantuin kamu. Din tersenyum samar sambil menggeleng. Hanya doa ibu yang bisa aku andalkan sekarang. Insya Allah, nak. Jangan lupa, sesibuk apapun kalian, salat wajib tepat waktu, jangan lupa bersedekah walaupun dalam keadaan mepet. Karena jika ingin Allah memudahkan perjalanan kalian, maka dahulukan Allah. Din dan Azarin mengangguk. Insya Allah, Bu, jawab keduanya begitu kompak. Setelah sarapan, Din langsung mengantar Azarin ke rumah sakit. Perjalanan terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya terdengar suara gemuruh lalu lintas di luar jendela mobil. Azarin memeluk bantal berbentuk bebek dengan erat, pikirannya terus melayang ke kondisi ibunya. Din, di sisi lain, diam sambil terus mengawasi istrinya dari sudut mata. Begitu tiba di rumah sakit, Din ikut turun, menemani Azarin hingga ke kamar rawat inap. Langkahnya sedikit melambat saat mereka mendekati ranjang tempat Herlina berbaring. Wajah wanita parubaya itu masih tampak pucat, napasnya teratur, tetapi belum ada tanda-tanda kesadaran penuh. Azarin menarik napas panjang, tangannya refleks meraih jemari ibunya yang terasa dingin. Din memperhatikan itu dalam diam sebelum akhirnya mendekat, memeluk istrinya erat. Jaga Uni baik-baik, ya, bisiknya pelan di telinga Azarin. Azarin membalas pelukannya, meski tak sirat biasanya. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, ucapnya lirih. Din sengaja tidak memberitahu kemungkinan terburuk yang dikatakan dokter semalam, bahwa ibunya mungkin kehilangan ingatan jika nanti terbangun. Dia tak ingin Azarin semakin sedih, apalagi dengan kondisi Alea yang masih belum ada kepastian. Meski istrinya tidak menangis, Din tahu Azarin sedang menahan segala kecemasan dalam diam.